Nun, ya aku asli wong Karangsenge Suro Kalipor Banyumas Jawa Tengah. Harinya hari Setupon, tanggal 2 Januari tahun 2021. Kita masalah hancur. Saya sejak kecil, sejak dulu mulai kelas berapa? Dulu di kampung saya itu ada TK, ada SD, IMS. Umur pokoknya saya kecil lah ya, lihat hantu kecil ya, saya kecil saya udah melihat hantu, melihat setan, melihat jin, melihat berbagai jenis halus, termasuk roh manusia, roh manusia yang meninggal, hantu, jin, setan, para siluman. Seingat saya kecil ya, usia TK lah kalau sekarang. Nah dulu itu tahun 80-an juga ada TK, juga ada sekarang TK di kampung saya. Hantu, masalah jin, masalah siluman, masalah halus, roh orang meninggal itu sudah sejak lama saya melihat, sejak dulu, sejak umur 4 tahun, 5 tahun lah, 3 tahun apa ya, bisa TK dan melihat. Kalau biasanya mudah terlihat kalau sekitar jam berapa, jam tengah 7 sore itu. Jam tengah 7 sore atau malam. Jam 18 lebih saya melihat hantu atau melihat jin atau melihat roh gentayangan atau melihat hantu-hantu yang lain. Hantu bisa kelihatan di pagar rumah, di halaman rumah, jadi kebun. Kalau begitu kebunnya masih lebat, masih banyak kayu, masih banyak tumbuh-tumbuhan, masih sedikit rumahnya jarang, orangnya juga masih jarang. Tidak seperti sekarang, rumah sudah pada rapat-rapat kayak di kota. Kecil saya sudah melihat hantu, sudah kaget. Sudah TK, sudah TK asli kayak orang Banyumas pada asuhan atau dagangan yang ada sudah melihat hantu, bahkan malah berbicara dengan hantu, berbicara dengan ya, mereka itu termasuk kelompok makhluk halus atau makhluk tidak kasat mata bagi orang awam, makhluk gaib atau makhluk gaib. Itu asli saya kecil juga malah sering ya, terutama hari-hari yang dianggap oleh orang Jawa hari yang penuh dengan keramat atau penuh dengan unsur magis atau unsur mistis itu. Jadi hantu, masalah apa itu, makhluk halus, saya sejak kecil sering banget melihat hantu atau roh gentayangan, termasuk itu apa namanya, jin. Kalau orang Arab menyebutkan jin,
kalau orang Jawa menyebutkan jim, mim ya kan, jim itu kerajiman, kerajiman jim. Kalau orang Jawa menyebutnya jim, JIM, jim. Kalau orang Muslim mereka menyebutkan jin pakai nun. Kalau orang mim, jim. Itu alam kerajiman, itu alam tempat hidup para makhluk yang bernama jin, namanya kerajiman. Baik, jauh dekat jauh sama saja, jauh karena sulit terlihat, dekat karena kadang-kadang nampak. Itu dimensi ruang, tempat, dan waktu. Makhluk kasar masuk jenis makhluk kasar, makhluk halus tapi yang jenisnya kasar. Yang sangat mudah untuk dijadikan media spiritual. Nah, biasanya tujuannya ya yang agak-agak ke kiri, apa malah kiri banget. Dari makhluk halus kasar, jin atau jin halus ala penasaran, roh orang meninggal, kemudian siluman, kemudian lelembut di dalam istilah sawen atau istilah lelembut. Apa enak kalau lelembut mewakili semuanya dalam arti umum. Lelembut itu umum. Kalau jin roh gentayangan, kemudian siluman itu arti khusus, tapi secara umum, kata umum, kosakata yang umum. Lelembut kosakata khususnya jin. Kalau jin, siluman, roh gentayangan, roh orang meninggal, yang lain-lain banyak sebetulnya. Secara umum disebut dan kajian itu lelembut. Hidupnya ada yang berkelompok, ada yang individu. Yang individu ini sangat berbahaya. Yang berkelompok hampir. Tapi yang jelas kalau tidak diusik, ya, tidak terusik atau tidak diusik, mereka tidak akan mengganggu. Nah, kalau mengganggu berarti ada sesuatu yang diusik atau terusik. Diusik dengan sengaja atau tidak sengaja, itu namanya mengganggu atau terganggu. Merasa diganggu, merasa terganggu. Diganggu berarti dengan sengaja, terganggu berarti tidak sengaja. Terusik maka akan muncul mengganggu orang atau mengganggu siapa saja yang lewat. Lembut, jin, setan, orang harus meninggal, siluman.
makhluk halus. Bahasa Indonesia itu makhluk halus. Bahasa kecawannya atau kecawannya itu lembut. Bisa muncul jam 16 atau jam 3 sore sampai dengan malam hari, sampai dengan sekitar jam 1, jam 2, jam 3 dini. Munculnya seperti itu biasanya. Kalau kejanggalan-kejanggalan yang lain siang hari juga bisa, namanya juga makhluk halus atau lelembut, itu kosakata umum. Sebenarnya kalau siluman itu apa sebetulnya? Siluman lain waktu akan saya bahas secara mendetail. Terus makhluk halus yang bukan siluman ya, yaitu jin, yang baik maupun yang tidak baik, roh orang meninggal, ada orang sakti, ada orang awam, kan begitu. Gentayangan orang yang meninggal karena penasaran, bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, kejadian yang lain yang tidak umum. Itu namanya arwah penasaran atau roh penasaran. Sehingga masih bergentayangan karena nafsu yang dibawa mereka, nafsu sufi ya, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Itu mudeng ya, gampang. Kenapa? Makom. Lagi memang tahu, paham. Di semua tempat, di mana saja ada makhluk halus, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam masjid, tempat ibadah, di luar tempat ibadah, pasti ada makhluk halus. Hanya kita tidak tahu. Kalau yang makom pasti tahu. Begitu. Gampang. Dan jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah itu sebabnya. Jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah orang yang hidup di dunia. Itu. Biasanya kalau anak kecil yang sakit mudah untuk melihat hal-hal yang seperti itu karena diganggu oleh makhluk sensitif. Anak kecil yang sakit biasanya melihat hewan, hewan yang bisa melihat anjing, kucing, ayam, bagi yang jago jalan maupun yang betina, ayam, anjing, burung hantu, burung malam yang lain, lihat hantu.
hantu. Hantu artinya kan takut, menghantui, menakutkan, mengganggu. Itu berasal dari roh penasaran atau orang mati yang matinya tidak wajar, tidak semestinya, itu menjadi hantu yang bersinergi dengan energi alam. Begitu mudah saja. Jadi dengan jin, dengan arwah-arwah mati itu beda jenis. Arwah-arwah mati dengan jin itu beda. Jumlah jin dan jumlah manusia itu lebih banyak jumlah jin. Istilah dewa, ini dibahas lain kali lagi. Dewa. Jin ada malaikat. Untuk kajian Islam ya, ada jin, ada malaikat, ada roh orang mati, arwah orang mati. Ini untuk dalam kajian Islam ada jin, ada roh orang meninggal, malaikat. Itu kan makhluk halus, itu kan makhluk halus. Jangan tajam kejar unsur lumpur itu merujuk pada semua makhluk halus yang bukan malaikat. Kejawen itu lebih lengkap lagi, lebih lengkap. Kejawen bacanya lebih lengkap, lebih tepat sasaran, karena dasarnya itu mudah bersinergi dengan Nusantara. Yang asli, yang baku, karena tinggalnya di Jawa ya kejawen yang tradisional, yang mudah. Semua aspek yang Jawa itu mudah. Seperti orang Sumatera, ya semua aspek alam yang di Sumatera paham, mudeng, gampang, mudah bersinergi dengan alam orang sana. Nah, seperti itu. Di Arab ada jin kafir, jin muslim, orang meninggal, malaikat. Itu mereka makanya seperti itu. Jarang sekali dibahas masalah hantu, masalah hantu atau apa namanya, Jawa itu memedi hantu, memedi, menakutkan. Di Arab itu jarang disinggung. Ya, jin muslim, jin kafir, malaikat. Nusantara, roh orang meninggal, jin muslim, jin kafir. Islam yang di Nusantara biasanya seputar itu. Gunakan atau dipakai sebagai media spiritual. Jin muslim ini bisa salah kaprah, malaikat dengan jin muslim beda. Mudah dibedakan bagi yang makom, tapi tidak bisa membedakan bagi yang tidak tahu, yang tidak makom, karena agak mirip
mirip ya, agak mirip. Ini kalau saya bongkar nanti ada yang tersinggung masalahnya. Jadi saya ini hati-hati untuk bicara masalah seperti ini. Mujang, bahasa yang dari adat budaya banyak sekali ragam macam jenis. Itu yang real, yang nyata. Adat budaya itu tepat untuk menunjuk ke sesuatu sifat baik materi maupun non materi, kasat mata maupun tidak kasat mata, yang mudah dilihat maupun yang tidak mudah terlihat. Jawaban seperti itu. Kemudian budaya yang lain, beberapa yang lain ada di sana. Hantu juga ada yang berkelompok. Karena saya pernah melihat langsung, berhadapan langsung ya. Ya, tahun 2000-an lah. Ada hantu seperti kuntilanak, ada pocong, ada sundel bolong. Kalau orang Jawa mengatakan sundel growong. Hanya gigitnya bolong. Dalam bahasa Indonesia sundel bolong, kacang sundel growong, sama artinya berlobang. Pocong dalam bahasa Jawa bujungan. Ada kuntilanak sama saja. Jawanya kuntilanak, di bahasa Indonesia juga kuntilanak. Hantu, jin, setan, lembut, ambil kamar. Kelompok makhluk halus yang kasar. Ujang, contoh beberapa hantu yang sudah menemui saya, saya lihat, menemui apa saya lihat. Satu orang yang berhadapan langsung dari langsung, keranda mayat itu 4 yang gotong, 4 orang, 4 makhluk halus. Biasanya di dalamnya itu kosong. Hantu keranda mayat. Nah, kalau tidak benar-benar tewas orang yang melihat seperti itu kalau tidak tahu penangkalnya. Hantu keranda mayat, kemudian pocong, kemudian kuntilanak, kemudian sundel bolong. Hampir semuanya saya sudah pernah melihat langsung dan berdialog langsung dengan mereka. Ini malam hari ya, kalau harus seperti itu. Ini bisa memanggil orang. Nah, mengapa bisa memanggil? Nah, karena ada di belakang orang yang menyuruh, kan begitu.
yang mengaktifkan mereka, menyuruh mereka. Atau tiba-tiba di tempat angker yang dilewati pada malam hari, kemudian menjumpai hal yang semacam itu, sejenis itu, bisa juga terjadi. Sedikit cerita makhluk halus lembut, biasanya menarik Tuhan tuh, karena di YouTube itu kan upload hantu, mengusir hantu, menjauhkan hantu. Dan seterusnya. Menurut cara yang termudah untuk menghadapi mereka, ini sangat simpel karena saya kejawen, yang sinkron dengan Islam, belakang sutatan, poteteng, aling-aling. Hal yang sangat mudah untuk menghadapi mereka adalah dengan puasa mutih. Ya, tidak tanggung-tanggung mutihnya 200 hari jos. Terus pati geni, tidak makan, tidak minum 3 hari 4 malam. Ya. Yang paling top jos, itu yang termudah. Ada lagi yang lebih mudah, puasa melek, sampai berpuasa sampai melek 4 hari 5 malam, 5 hari 6 malam, sampai 6 hari 7 malam. Belakang sultan orang Banyumas melek tidak akan puasa sambil melek. Meleknya 4 hari 5 malam, 5 hari 6 malam, 6 hari 7 malam, dan seterusnya. Ini sangat mudah, simpel ya. Mudah untuk melihat dan menangkal hal-hal yang semacam ini. Kemudian apakah hantu kalau dibacakan ayat suci Al-Quran akan pergi? Ini tergantung siapa yang membaca, tergantung situasi kondisinya juga. Begitu. Mudeng. Gampang saja. Kenapa? Makom. Saya ulangi lagi ya, untuk yang menghadapi hantu yang terkopsos, mutih 200 hari, pati geni 3 hari 4 malam. Puasanya puasa mutih, puasa putih. Langsung pati geninya itu 3 hari 4 malam. Itu luar, powernya tinggi.
kalau dengan puasa biasa kurang ya, menurut saya, karena pasti menggunakan bumbu. Nah itu masakan kan menggunakan bumbu, nah itu di situ ada unsur-unsur yang bisa mengait, menarik bagi mereka makhluk halus yang bisa kasar. Makanya yang pakai puasa putih melek putih melek 4 hari 5 malam, 5 hari 6 malam, 6 hari 7 malam, dan seterusnya. Ini sudah dengan tajrid ya, menangkal makhluk yang model apa dimungkinkan bisa menangkal. Nah, kalau orang menangkap hantu itu pasti lepas. Nah itu tidak bisa mengunci. Menguncinya ini jangan ini. Puasa mutih terus melek 4 hari 5 malam, 5 hari 6 malam, 6 hari 7 malam, dan seterusnya. Semakin lama waktu tirakatnya, semakin tinggi power energi yang kita miliki. Seperti itu. Dan seterusnya. Tidak ada orang yang bisa menangkap makhluk halus, tidak ada, kecuali yang makom. Paling itu mengusir atau mengusik atau mengganggu mereka, atau menghalau mereka, atau menyingkirkan mereka. Itu tidak bisa ditangkap. Tidak bisa dikunci ya, pasti lepas 200% pasti lepas. Dan saya berikan tipsnya untuk menghadapi mereka. Yang satu, diam, tenang. Pengendara ya dipelankan kendaraannya, jadi tenang, fokus berdoa dan fokus lihat jalan. Jangan fokus doa tok, nanti mana bisa nabrak kalau pakai motor. Kalau berjalan bisa tersandung bisa jatuh. Tenang untuk menghadapi makhluk yang seperti itu. Kuncinya adalah anteng, menang, tenang. Dan fokus pada doa, sehingga kita pelan-pelan. Kalau naik motor pelan-pelan atau berhenti. Jangan malah ngebut malah bisa bahaya, bisa nabrak. Saya juga pernah naik motor malam-malam itu di seputaran daerah Purwokerto, itu dari yang arah rumah sakit Margono itu ke arah kan ada kuburan. Dan di situ saya pernah menjumpai rombongan hantu banyak banget, puluhan orang. Puluhan orang hantu, buat puluhan orang biasa, puluhan makhluk halus. Harinya malam Jumat Kliwon, Kamis Wage, kalau pada bilangan jam itu jamnya harinya Kamis Wage, sekitar pukul berapa? Pukul 9 lewat loh. Lewat hampir pukul 10 atau hampir pukul berapa itu saya lupa. Rombongan hantu ada yang
ayat, ada yang sendiri di sekitar itu, di sebelah barat rumah sakit Margon. Itu jalannya ke barat timur atau timur barat atau agak melenceng, saya kurang paham. Sekarang itu ada kubur. Kemudian lagi di daerah Sokaraja, saya juga dulu pernah melihat, malah berdialog di situ, minat diantar. Saya pakai pit ontel, itu hantunya itu, saya berhenti, ada gadis di seberang lampu merah di sebelah timur. Saya mandek, saya dengan teman saya mandek pun minta diantar, minta bonceng. Saya bilang, saya kan berdua, bonceng, minta diantar. Itu hantu, Chelsea itu hantu. Malam-malam suster pakai pakaian dinas, pakai tutup kepala itu, kop, bawa tas kecil, kemudian bawa pokoknya pakaian lengkap suster yang siap dinas, siap bekerja. Itu hantu satu kali di daerah Sokaraja. Saya tanya sama orang sekitar situ, saya setelah rasa mengantar, karena pas waktu itu motor saya lagi dipinjam. Saya udah punya motor, tapi motornya saudara, motor tadi pas saya dipinjam, mau saya tinggalkan ke selatan, pulang itu sekitar pukul 11 lebih, hampir pukul 12 malam, sama saya dan teman saya. Kemudian saya balik lagi, penasaran, manusia apa setan, kan begitu. Ya, sampai dekat pasar saya balik lagi ke hutan. Saya tanya orang itu, nggak ada satupun orang yang tahu, nggak ada siapa-siapa. Bilangnya seperti itu. Pada aku saya bercakap-cakap, ya saya bercakap-cakap dengan teman sendiri. Ya itu seperti itu saja. Hantu. Pas saya sakit tuh, hantu pocong kuntilanak sudut bolong hampir tiap sore. Saya bongkar diri saya nggak malu. Hampir tiap sore tuh, kuntilanak, pocong, anak kecil, kemudian keranda mayat, hantu yang nunggang kuda, hantu yang memanggil-manggil, hantu yang ujuk-ujuk masuk ke dalam rumah. Pas saya sakit, terus saya sakit agak kelamaan. Hampir tiap malam itu hantu itu masuk ke rumah. Sehingga kalau sering melihat hantu, akhirnya kan biasa. Dan pas waktu saya masih SMP tahun 86, 87, 88. Saya sering menjumpai hantu di sungai, lake, sungai, sumur, ada sumur. Malam-malam saya ambil air, jaraknya sekitar hampir 1 kilometer. Hampir 1 kilometer, karena ada yang berbelok, ada yang turun, ada yang belok lagi. Malam-malam saya ambil air sendiri, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 malam, dini hari. Sering mikul air, sering. Saya sudah tidak kaget. Tapi kan tubuh saya kondisinya sehat, baik, sehat.
jenis hantu yang saya jumpai hantu orang tua. Orang tua seperti orang laki-laki, tinggi, besar, orang tua. Pas padang bulan, terang bulan, yang saya sering jumpa itu hantu orang tua, orang laki-laki. Di tengah jalan biasanya, atau berpapasan. Pas saya tirakat, pas saya lagi melakukan ritual, dulu kan saya hobi ritual. Malam-malam saya mandi di belik, di sungai, di sumur tua. Itu biasanya menemui, hantunya itu menemui. Ya lewat saja. Mandi saja. Dulu tahun 86, 87, 88 SMP sampai SMA malah saya masih seperti itu. 88, 89, 90, 91, 92 masih mengambil air dari gunung malam-malam dari belik. Tidak mengganggu, ya pas momen itu nggak lewat pada aktivitas sama gitu. Oh, sekarang saya bisa melihat orang hantu rumahnya seperti apa, bisa melihat seperti apa, tempat tinggalnya seperti apa, jumlahnya berapa. Saya kalau sekarang bisa melihat langsung. Mana yang kira-kira agak apa itu namanya rawan, ya tahu sekarang. Makom, nah itu kembali lagi masalah makom. Hantu kepala menggelundung, kepala saja menggelundung. Ada menggelinding, apa yang menggelinding, kepala menggelinding di jalan, ada. Hantu ketuk pintu, nah itu ada hantu yang suka mengetuk pintu. Nah, sekarang mudah mengalunnya, karena saya punya berbagai macam sarana untuk mengetuk pintu. Hantu yang suka mengetuk pintu, hantu yang suka mengganggu anak kecil, hantu yang suka iseng, dan banyak jenisnya rasanya. Di setiap daerah pasti ada hantu, di semua negara manapun pasti ada hantu. Di semua tempat ada makhluk halus yang mudah seperti itu. Ada jin, nah mudah di setiap tempat hampir setiap tempat ada jin penunggu. Mana ada jin ya? Positif adalah negatif, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jelek banget. Ya hampir sama. Kemudian arti daripada mimpi beberapa waktu yang lalu saya melihat mimpi ditemui oleh orang yang sudah meninggal. Itu menurut saya mudah, karena keluarga tersebut ingat kepada orang yang meninggal, kan seperti itu. Satu, yang kedua, orang tersebut biasanya lagi susah yang ditemui dalam mimpi.
itu saja. Misalnya bisa rezeki, lagi banyak masalah, hal seperti itu. Nah itu juga bisa halusinasi. Dan ada foto di dinding, dilihat, ya malamnya terbawa mimpi seperti itu. Mudah saja. Ada foto yang besar pasang di dinding. Dan yang foto itu orang yang sudah meninggal, tiba-tiba tanpa sengaja beberapa saat, beberapa menit menatap foto tersebut, ini bisa terbawa mimpi. Itu seperti itu. Yang jelas ya energinya negatif ya. Negatif kalau energinya seperti itu, energinya negatif. Harus yang kasar. Mudang. Kemudian istilah dewa dan agama Hindu, dewa, dewi itu kan agama Hindu, malaikat itu dalam agama Islam. Tidak sama. Kapan kalau ada kesempatan akan saya ceritakan, dan kalau ada izinnya, nah itu kan seperti itu, akan saya ceritakan kalau ada izinnya, karena mereka itu beda dengan makhluk gaib, makhluk halus yang lain. Mudah kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang, yang perlu ditambahkan, akan saya tambahkan. Ancok Dun. Dun ya aku wong Karang sing suro kali pangorban Mas Jawa Tengah. Ngising ya aku. Ngising. Dan ngising. Kebanyakan makan capek-capekan. Ngising. Capek-capek ya. Ngising saya. Ada rumah. Baru cantuk. Ngising. Langsung sultan, langsung sultan. Ngising dia. Ngising. Ngising. Apa enak ngising nenggonku daripada di hotel bintang 5, bintang 100, 200 dan seterusnya. Apa enak nenggonku ngising. Ngising akan makan capek-capean gitu. Kebanyakan makan capek-capean. Ngising. Ngopi itu ngising. Ucuk-ucuk ke ngising.
Asli ngising. Nah, sudah. Ngising. Sudah banyak orang lewat. Pasar, apa mau ngising di pasar itu. Kamu saya kalau jam segini banyak orang lewat. Pergi ke pasar membawa sayuran. Jual sayuran hasil bumi. Di sana tak menjual sayuran ke motor. Itu orangnya jalan kaki. Kaki ke pasar kamu sudah pakai motor. Jarang sekali orang naik sepeda ontel pakai motor. Orang mau nyangkul pakai motor. Orang mau cari rumput pakai motor. Cari bakar pakai motor, berburu jalan kaki, berangkang, ini berangkang, merayap. Orang mencari rumput juga pakai motor, orang jadi mudik lewat, apa orang terus kemana dari mana itu. Ngising. Kepenak banget ngising dengan gue. Kemajuan teknologi. Masa saya kalah sama teknologi? Gitu saja kok rumit. Saya ngising. Kebanyakan makan cabai-cabean tadi biar semangat makan cabai-cabean. Ngising. Asli ngising belakang sultan itu terancam. Boleh cross check langsung, masih ngopet nih, belum cetok. Lagi ngising. Aduh, kasihan. Banyak makan cabai-cabean, silitnya yang panas, silitnya terlalu panas, pedes yang panas. Asli bos, ngising. Lain-lain banget pakai keluar. Kayak ojol pakai center. Ngising. Lain-lain banget pada caduk pakai keluar. Asli. Tainya banyak banget. Tak ojol pakai center. Pakai lampu center ini. Mau banget bacin, berbau bacin. Mau tai, berbau tai. Bacin. Artis cantik banget yang ngisi. Oh, percaya hadirkan. Gak usah banyak-banyak. 200. Apa 700 apa 900 artis cantik-cantik. Nginep di rumah saya. Gak usah lama-lama. 20 tahun apa 30 tahun apa 40 tahun, 50 tahun, ada kan ngising, kencing, riak, perak, ngupil, ngopok, bacin. Itu orangnya super duper cerdas, sangat recommended, tertop jos, ngising, dan dapat keluar. Banyak orang hilir mudik jalan. Ke pasar apa mau
siapa itu jualan atau mau beli suami. Sing tak enaknya banget ya, corongnya pakai senter, pakai lampu senter, corong. Banyak patung berubah cabai itu. Saya kebanyakan makan cabai. Kemarin apa tadi sore cabai mesin. Caduk ya. Caduk. Ini mau banget pacen, berbau pacen belarungan. Mudang cok, Bun, ya aku asli wong Karangcengis Suro Kalibakor Banyumas, Jawa Tengah. Kece-kece wali kece sadat setan wali kobra gelap toko lakunya jeng-jengan. Wah, ingsun nyoto menungso ingkang punjul ing apapak super duper cerdas, super duper top jos, super duper recommended mudang cok. Wah, ini tanggal berapa, ya? Hari Sabtu Pon hari Sabtu Pon tanggal 2 Januari tahun 2021. Ini tadi saya ujuk ya, habis mengisyarat itu di halaman teman di jalan tadi sekitar jam 9:52 WIB. Hari Sabtu Pon tanggal 2 Januari tahun 2021. Yesus Kristus hadir. Ya, Yesus Kristus hadir menemui saya langsung. Sebelumnya tadi pada jam 09:38 WIB. Ini ada waliullah, ini ada 5 waliullah yang hadir. Di antaranya dari biasa, tapi orang lain. Yaman, Iran, Baghdad, dan 2 lagi saya rahasiakan. Hari ini pada tanggal, hari Sabtu Pon tanggal 2 Januari tahun 2021. Tadi jugu tanpa doa, tanpa ritual, tanpa minyak wangi. Biasa saya lagi merokok ini ya, lagi duduk santai di rumah. Tanpa doa, tanpa minyak wangi, tanpa wirid, tanpa mantra-mantra, tanpa coba japu, tanpa doa, tanpa tikir, tanpa wirid yang bikin rumit, bikin riang. Ujuk. Hadir 5 orang waliullah asli dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Iran, dan dari Baghdad, memberikan ratusan hijab. Ini hijabnya 400 lebih ya, 400 lebih hijab dan asmak, memberikan 400 lebih hijab dan asmak.
yang saya terima 35 hijab dan asmak. Selebihnya saya titipkan ke yang memberikan kepada saya tadi pada jam 09:38 WIB. Ujuk-ujuk ya. Ini waliullah. Tadi sekitar jam berapa juga hadir lagi nih waliullah dari Jawa. Satu lagi tadi hadir dari Jawa sekitar jam 10:04. Ini ujuk-ujuk ya. Waliullah dari Jawa ada. Dua. Yang masuk yang sana. Ini malas mempublik saya yang satu. Jadi itu ya. Kemudian pada jam 09:52 WIB. Ujuk. Yesus Kristus hadir di rumah saya. Ini sering hadir tiba-tiba ujuk-ujuk. Pada jam 09:52 WIB. Harinya Sabtu Pon, tanggal 2 Januari tahun 2021. Saya juga tidak mengundang siapa-siapa, tidak berdoa untuk diri siapa. Hanya doa untuk diri sendiri sebentar. Saya kalau berdoa itu sebentar, 1 menit 2 menit sudah lama. Malas doa saya. Sholat nggak pernah sholat. Sholat 5 waktu nggak pernah. Ke masjid juga nggak pernah. Asli saya orang Banyumas, Loko Suto tanpa tedeng aling-aling, kejawen asli. Tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah ke masjid. Orang Banyumas berani belah kasut, Loko Suto tanpa tedeng aling-aling. Kemudian ada yang lupa kemarin. Saya gimana? Saya sudah gampang lupa, mudah lupa. Ini saya tulis pada kertas bekas. Tulisannya masih apa gitu? Waliullah masjub. Ini syaratnya tanpa pendem, tanpa pati geni atau ngelowong, tidak makan, tidak minum, tanpa kungkum atau berendam di air sungai yang mengalir. Kemudian tapang along atau ngampret tidur di atas pohon yang tinggi. Kemudian tapang ngidang ya, masuk ke hutan atau ke mana saja hutan yang ada. Ini makanannya daun-daunan toh, minumnya juga. Nah itu terserah. Kemudian tapang mutih, makan nasi putih dan air bening. Kemudian tapa melek, ini yang paling mulus, 11 hari 12 malam. Dan seterusnya 12 hari 13 malam, 13 hari 14 malam, 15 hari 14 hari 15 malam, 15 hari 16 malam, 16 malam. Ini dilanjut 16 hari 17 malam, terus dilanjut 17 hari 18 malam dan seterusnya. Jadi meleknya itu siang dan malam, pagi sore ya otomatis pagi sore juga melek ya. Nanti ada yang ngomong ini pagi sore. Pokoknya meleknya full 24 jam full berkelanjutan ya. Artinya dari 11 hari 12 malam full kali 24 jam, kan begitu. Itu melek yang asli, yang orisinil, waliullah majdub. Ini dari warisan kakek moyang nenek moyang kita dulu. Warisan Nusantara yang asli gosli. Kalau yang di Timur Tengah lebih ngeri lagi tapang. Hanya kan tidak ditulis di kitab kita. Yang ditulis, yang diceritakan hanya kajiannya. Prosesnya, bagaimana caranya,
tidak diceritakan atau tidak dipublikasikan karena rahasia. Karena pada zaman dulu itu orangnya kan hukumnya hukum rimba, dan banyak orang nekat, juga banyak orang jahat, tapi juga ada orang baik. Mudang itu yang namanya ilmu, tapi nggak tetap pakai. Saya ulangi untuk pertapaannya. Tapa pendem, dikubur hidup-hidup dalam tanah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Pati geni atau ngelowong seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Tapa kungkum setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapa ngalong atau ngampret, jadi kampret, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapa ngidang seperti rusa, seperti menjangan, seperti kijang, seperti kidal, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapa mutih setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Atau 11.000 hari dan seterusnya. Tapa melek 11 hari, 12 malam, dan seterusnya. Itu tingkatan ilmu-ilmu kewaliyuloan yang sudah sangat-sangat masdub. Ya. Ini masih standar mas bro, kira ini standar ya, standar masdub itu. Kali ini ya, cukup ya. Ular jin ada yang datang kan, ular jin tidak saya tidakkan ular jin. Oh ya, jin wanita kemarin ada 2 ya, hampir bersamaan. Datang jin wanita hadir di depan saya ujuk-ujuk. Sahabat mereka dari mana saya tahu. Ini banyak jin wanita yang cantik-cantik, molek-molek. Kalau dibandingkan dengan artis ya beda jauh, karena dimensinya juga beda. Itu untuk meleknya, kalau dulu itu 3 hari 5 malam izinnya sudah tidak ada. Kemudian dinaikkan lagi 4 hari 5 malam. Ini izinnya juga sudah tidak ada. Ini saya orang Banyumas, bicara jujur, Blokosuto, tanpa tedeng, aling-aling. Ini teman saya nggak ada yang kuat. Satu desa, satu kampung. Ini ya, ini saya Karangjengis Solo. Tidak ada yang kuat satupun. Yang masih muda-muda, yang masih jos-jos, tepar nggak ada yang bisa. Satupun. Yang ngerti, sebetulnya ngerti, mereka ngerti sebetulnya. Tapi tidak ada yang kuat. Maksud teman saya yang katanya kiai punya ratusan sapi, juga tepar meleknya itu. Saya orang Banyumas jujur, Blokosuto tanpa tedeng, aling-aling. Kasihnya seperti itu untuk wali masjid. Ya. Standar. Untuk yang lain-lain, ini perubahannya gimana? Biasanya kalau ada perubahan pasti kanjengnya hadir memberikan pesan-pesan ulang. Beberapa hari yang lalu berturut-turut kanjeng sudah hadir di sini. Ini hadirnya siang hari ya. Nabi-nabi hadirnya siang hari. Kalau malam hadir, kalau hadir malam-malam, berarti siangnya otomatis sudah pernah hadir, begitu. Atau waktu selain siang hari, misalkan dini hari atau sore hari, petang hari atau malam-malam, itu dipastikan biasanya siang hari pasti pernah hadir, sehingga waktu-waktu tertentu ujuk-ujuk bisa hadir tanpa saya tahu sebabnya apa. Kalau dikira-kira, wah, ya tahu sebetulnya.
tahu lah. Jadi lagi itu asli waliullah tapi standar tidak berani masuk. Waliullah standar tidak berani masuk. Dari mana, siapa, saya tahu. Saya tidak pegang jimat dulu ya. Saya tidak pegang jimat. Kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu itu ada wali sepuh banget hadir. Saya publik, tapi jelas dari Timur Tengah semuanya. Pakaiannya seperti itu modelnya. Oke, untuk wali masjid itu saya sudah. Kemudian untuk publik hari ini itu juga sudah. Ini langsung dari kampung, dari desa Karangsengis, Suro. Saya ini orang asli penduduk warga Suro. Suro, Karangsengis, Suro, Kalipapur, Banyumas, Jawa Tengah. Yang hadir rata-rata berkelompok-kelompok ya. Beberapa hari kemarin berkelompok, 2 orang sudah termasuk kelompok menurut saya. Berkelompok-kelompok, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang lebih, malah kemarin 21 orang. Yang berbaris-baris di belakangnya juga banyak banget tuh. Ini kan sebuah majelis. Ini saya sempat tadi pagi melihat tempatnya. Oh, nggak boleh di publik itu tempat ritualnya. Tempatnya untuk berkhalwat. Tempat untuk berkhalwat tidak boleh di publik. Saya sebenarnya ingin mempublikasikan, ingin mempublik tempat mereka berkhalwat. Yang jelas belum berani mempublik karena belum ada izinnya. Saya masih toleransi kepada sesama manusia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah situasi kondisi Indonesia sampai saat ini politiknya masih simpang siur. Hukum harus tegak, tidak doyong atau miring atau tentang tepal. Hukum itu harus ditegakkan, tegak, vertikal. Hukum harus tegak, vertikal. Tangkap, diberi sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, dilanggar oleh mereka. Hukum tetap ditegakkan. Ini berat sekali kemarin ini ya, untuk pemerintah Indonesia ini sudah sekitar 8 hari. Ini berat sekali tantangannya. Tantangan Pak Jokowi berat sekali, 8 hari. Sampai dengan hari ini betul-betul sangat berat. Sehingga hukum harus tetap ditegakkan. Ini saya publik ya. Saya hitung mundur 8 hari. Ini tantangannya sangat berat. 8 hari terakhir. Nah begitu, ya lebih tepat. 8 hari terakhir. Sampai hari ini ya, hari ini tanggal
Hari ini Sabtu Pon tanggal 2 Januari tahun 2021. Pukul 10:56 menit WIB. Langsung live dari kampung, dari desa Karangsengis, Suro, Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Mudang, ancok, tun.